Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Miftal Hasana dari kelompok 1 kelas Palembang. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Cipta Rizkia, yang kedua Dinda Monica Angelita, yang ketiga saya sendiri Rena Miftal Hasana. Dosen pengampu yang pertama ialah Ibu Siti Fatimah, yang kedua Ibu Dwi Haspidayani, yang ketiga Ibu Yuliana FH. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas materi tentang analisis keseimbangan model sintesis klasik dan Keynesian. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian analisis keseimbangan. Analisis keseimbangan adalah analisis makroekonomi tentang terbentuknya harga dan jumlah output berdasarkan asumsi bahwa di setiap pasar atau barang dan jasa, tenaga kerja dan uang, permintaan telah sama dengan penawaran, sehingga permintaan agregat telah sama dengan penawaran agregat. Di sisi lain, keterbatasan dari analisis keseimbangan ini adalah asumsi yang mendasarinya kurang realistis, terutama bila analisis jangka pendek. Dalam analisis keseimbangan, kita memperbanyak asumsi-asumsi serta faktor-faktor. Tujuannya adalah agar analisis dapat menjadi lebih fokus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arus keseimbangan perekonomian. Yang pertama ialah arus perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat, bisa dilihat juga atau dicontohkan sebagai rumah tangga konsumen. Dan yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan disebut juga rumah tangga produsen. Model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antar rumah tangga dengan perusahaan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Pada gambar ini merupakan arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Pada gambar arus perekonomian dua sektor ini terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau yang disingkat dengan RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam gambar ini juga terlihat adanya aliran arus uang dari masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan arus perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ada rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Contohnya saja di negara yang menganut sistem campuran, yaitu seperti Indonesia. Pemerintah masih cukup berperan dan berperan aktif dalam perekonomian. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini. Yang dimana pada gambar berikut ini, arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antar rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Di sini juga terlihat bahwa ada anak panah yang menuju kotak pemerintah dari rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Yang dimana kotak
berarti di mana pemerintah itu menerima berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti di situ disebut dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Di sini juga peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari sebuah keuntungan, sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan dengan saudari Dinda Monika dan Cipta Rizkia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rena, yaitu tentang arus perekonomian 4 sektor perekonomian terbuka. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan, rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi seperti contoh yang ada di PPT tersebut. Model keseimbangan sintesis klasik ada 4. Yang pertama yaitu karakteristik analisis keseimbangan sintesis klasik. Yang kedua, fungsi produk agregat. Yang ketiga, kesempatan kerja dalam keseimbangan. Yang keempat, jumlah uang beredar, keseimbangan ekonomi, dan tingkat harga. Yang selanjutnya yaitu model keseimbangan Keynesiaan. Yang pertama, pentingnya sisi permintaan agregat. Model keseimbangan Keynesiaan berbeda dengan model klasik tentang faktor dominannya. Jika model keseimbangan klasik sangat mementingkan sisi penawaran agregat, model keseimbangan Keynesiaan justru sangat mementingkan sisi permintaan agregat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, model keseimbangan perekonomian tertutup dua sektor. Model keseimbangan Keynesiaan yang paling sederhana adalah model perekonomian tertutup dua sektor. Perekonomian tidak melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional dan terdiri atas sektor yaitu rumah tangga dan dunia usaha. Yang ketiga yaitu model keseimbangan perekonomian tertutup tiga sektor. Model ekonomi tiga sektor melakukan sektor pemerintah yang diwakili oleh pengeluaran pemerintah. Yang keempat yaitu model perekonomian empat sektor perekonomian terbuka. Perekonomian dianggap melakukan interaksi dengan dunia luar. Sektor impor dan ekspor ini disebut juga sektor luar negeri. Karenanya, model perekonomian empat sektor disebut juga sebagai model perekonomian terbuka. Yang terakhir yaitu uang, tingkat bunga, dan keseimbangan ekonomi. Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan indikator kalangan uang. Tingkat uang yang mengindikasikan tambahan permintaan uang lebih besar dari tambahan penawarannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cipta Rizkia. Dipersilakan.
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keseimbangan model sintesis klasik dan Keynesian. Teori ekonomi makro yang dikategorikan sebagai sintesis klasik dan Keynes sangat banyak dan bervariasi. Nah, salah satu yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model IS dan LM. Nah, model ini juga menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila pasar barang dan pasar uang modal tadi berada dalam keseimbangan. Di dalam analisis keseimbangan model sintesis klasik dan Keynesian ini ada 3. Yang pertama itu keseimbangan pasar barang dan jasa. Nah, keseimbangan barang dan jasa ini tercapai bila penawaran barang dan jasa ini telah sama dengan permintaannya. Yang kedua itu keseimbangan pasar uang modal. Nah, keseimbangan pasar uang modal ini juga tercapai bila mana sebuah permintaan uang telah sama juga dengan penawaran uang. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi. Nah, keseimbangan ekonomi ini juga bisa kita sebut dengan keseimbangan umum. Keseimbangan ekonomi ini tercapai juga bila pasar barang jasa dan pasar uang modal tadi secara bersamaan telah mencapai keseimbangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis keseimbangan itu berperan penting dalam pemantau pangan perekonomian suatu negara. Tanpa adanya sistem analisis dalam perekonomian, maka keseimbangan pasar dan arus ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu juga, masyarakat akan merasa kerugian atas apa yang dihasilkan pemerintah terhadap perekonomian bila mana keseimbangan pasar tidak berjalan dengan baik. Nah, serta analisis keseimbangan ini merupakan analisis makroekonomi tentang terbentuknya harga dan jumlah output berdasarkan asumsi bahwa di setiap pasar, yaitu barang dan jasa, tenaga kerja dan uang, permintaan telah sama dengan penawaran. Nah, sehingga permintaan agregat telah sama dengan penawaran agregat. Nah, dari sini bisa kita lihat asumsi pasar terhadap keseimbangan perekonomian. Terbentuknya harga di pasaran diketahui dari analisis yang dibuat pemerintah atas keseimbangan penawaran dan permintaan. Arus perekonomian Indonesia juga terdapat 4 sektor yang mencakup produsen, konsumsi nasional, lalu produsen konsumsi pemerintah, dan produsen konsumsi pemerintah luar negeri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.